Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan materi tentang pengertian dan dasar-dasar pasar modal dan implementasi Initial Public Offering atau IPO dalam pasar modal syariah. Nah, manusia dalam kehidupannya dari waktu ke waktu mengalami perubahan dan perkembangan ke arah kemajuan yang lebih baik, praktis, dan juga sempurna. Hal inilah salah satu yang membedakan antara kehidupan manusia dengan makhluk lainnya yang ada di permukaan bumi ini. Pada awal sejarah manusia tidak mengenal jual beli, tetapi seiring berjalannya waktu kemudian mengenal istilah barter dan berkembang menjadi jual beli menggunakan alat perantara termasuk di dalamnya dan berbagai jenis dan juga beraneka cara yang ditempuh. Jual beli menggunakan uang berproses mulai dari yang sederhana, yaitu tidak memerlukan keahlian khusus seperti manajemen dan juga administrasi, sampai dengan proses transaksi yang maju dan juga modern yang membutuhkan berbagai persyaratan dan keahlian sesuai dengan perkembangan zaman. Perusahaan yang dijalankan oleh seorang kelompok ada kalanya berjalan dengan lancar dan berkembang secara pesat sehingga menghasilkan keuntungan yang besar, sehingga pemiliknya berkeinginan untuk mengembangkan lebih jauh dari usahanya. Di pihak lain, ada perusahaan yang tidak berjalan mulus karena berbagai kendala, diantaranya masalah permodalan. Maka untuk pengembangan usaha lebih lanjut atau untuk mengatasi masalah permodalan, di antara kebijakan yang ditempuh oleh pemiliknya adalah mengalihkan sebagai saham kepemilikannya kepada masyarakat melalui suatu lembaga resmi yang disebut dengan pasar modal. Dalam pasar modal syariah terdapat kegiatan yang dinamakan dengan Initial Public Offering atau IPO, disebut dengan Go Public. Istilah Initial Public Offering atau IPO merupakan suatu kegiatan penawaran saham atau efek lainnya seperti obligasi, right warrant yang dilakukan oleh emiten perusahaan untuk menjual saham atau efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur oleh UU tentang permodalan dan juga peraturan pelaksanaannya. Kegiatan tersebut merupakan awalan bagi perusahaan yang ingin berkecimpung dalam pasar modal. Initial Public Offering atau disingkat dengan IPO dapat dijadikan indikator awal dalam menentukan suatu kesuksesan dalam pasar modal. Dalam Initial Public Offering atau IPO juga terdapat fenomena over subscription dan under subscription yang menunjukkan keterkaitan investor terhadap suatu saham dan merupakan sebuah indikator pengukur kesuksesan sebuah IPO. Untuk dapat ikut dalam kegiatan pasar modal, maka perusahaan harus melakukan suatu langkah tertentu. Nah, langkah-langkahnya apa saja sih? Nah, nanti kita akan jelaskan mengenai langkah-langkahnya. Dalam arti sempit, pasar modal merupakan tempat yang terorganisasi dengan efek-efek yang diperdagangkan yang disebut dengan bursa efek, yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada dasarnya sendiri, pasar modal adalah jembatan yang menghubungkan antara pemilik dana sebagai pengguna dana, sehingga dikatakan apabila aktifnya pasar modal merupakan wahana investasi dan juga wahana sumber dana bagi pengguna dana. Secara sederhana, pasar modal didefinisikan sebagai pasar yang memperjualbelikan berbagai instrumen keuangan atau sekuritas jangka panjang, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri yang diterbitkan oleh perubahan swasta. Pasar modal atau disebut dengan capital market mempertemukan pemilik dana atau supplier of fund dengan pengguna dana atau user of fund dengan jumlah dana investasi jangka menengah atau middle term investment dan investasi jangka panjang atau long term investment. Kedua pihak melakukan jual beli yang berwujud efek, dan pemilik dana menyerahkan jumlah dana dan penerimaan dana atau perusahaan terbuka menyerahkan bukti kepemilikan berupa efek. Konsep dasar pasar modal syariah yang dimaksudkan di Indonesia bukan suatu konsep pasar modal syariah secara komprehensif dan juga independen. Konsep pasar modal yang dimaksudkan di Indonesia adalah konsep pasar modal nasional atau konvensional yang mengintegrasikan produk syariah dan tata kelolanya. Produk syariah yang diintegrasikan pada pasar modal inilah dilengkapi dengan lembaga supervisi syariah atau DSN MUI dan tata kelola paralel dengan produk konvensionalnya. Sementara itu, pasar modal yang menjadikan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah mendefinisikan pasar modal syariah sebagai pasar yang instrumennya didalami berdasarkan syariah yang dapat dimengerti bahwa terdapat perbedaan antara pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional. Nah, secara umum perbedaan dilihat dari landasan akad yang digunakan dalam transaksi atau surat berharga yang diterbitkannya. Dalam pasar modal syariah, apabila suatu perusahaan ingin mendapatkan pembiayaan melalui penerbitan suatu berharga, maka perusahaan yang bersangkutan sebelumnya harus memenuhi kriteria penerbitan efek syariah. Nah, sekian pemaparan materi hari
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.